Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa qallahu karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, fa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala ta'ala izan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, rumah Allah Ar-Rahman yang dimuliakan Allah dan semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kita kali ini, izinkan Al-Fakir mengajak bapak-bapak dan saudaraku sekalian untuk kembali kita memuja dan memuji kebesaran Allah, seraya kita bersyukur kehadiratnya, karena pada hari ini di tengah-tengah berbagai aktivitas dan kegiatan keduniaan yang kita lakukan, kita rela meninggalkan sejenak pekerjaan kita. Bahkan Allah menguji kita dengan derasnya hujan, tapi hal itu tidak menghalangi kita untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Ar-Rahman untuk membuktikan manifestasi keimanan kita kepada Allah berupa pelaksanaan salatul Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan dari niat kita, rangkaian-rangkaian ibadah sunat yang kita lakukan sampai kepada puncak pelaksanaan wajib Jumat yang kita jalani ini, semoga seluruh amal ibadah yang kita rangkai hari ini mengantarkan diri kita untuk mencapai janji Allah, la'allakum tattaqun, insyaallah, amin. Selanjutnya, sebagai pencinta Rasulullah,
Marilah kembali kita bersalawat dan bertaslim keharibaan kekasih Allah Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan jasa dan perjuangannya beliau telah mengantarkan kita umatnya dari cengkraman kezaliman, kekafiran dan kemunafikan serta kebodohan. Rasulullah mengantarkan kita umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Dan semoga di akhir zaman syafaatnya Rasulullah tetap menyertai kita semua umatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudaraku sekalian, pada kesempatan mimbar Jumat kita kali ini, Al-Fakir mengantarkan judul khutbah kepada kita semua, 2 nikmat yang Allah berikan kita yang perlu kita jaga dan kita pelihara selama masih ada hayat di kandung badan dan sepanjang Allah masih mengizinkan kita hidup di dunia ini. Apa 2 kenikmatan itu? Dalam surah Ibrahim ayat 7 tadi dan Al-Baqarah ayat 102 Allah menjelaskan kepada kita. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wahai manusia, kuberikan kepadamu agar kamu renungkan. Renungkan apa? Nikmatku aku berikan kepadamu. Dan nikmat itu bila kamu syukuri, maka akan kucukupkan kepadamu nikmatku dan rahmatku. Dan bila nikmat itu kamu tidak syukuri, maka tunggu azabku yang sangat pedih. Yang kedua, Allah uraikan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 yang disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini biar anak TK hafal. Tapi yang jadi persoalannya, kita semua umat Islam selalu baca, tapi kita yang hianati ini ayat, sekaligus kita mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, dan mendustakan keislaman kita. Apa 2 kenikmatan itu yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama, nikmat jasmani. Allah berikan kita jasmani ini untuk apa? Hidup di dunia ini. Itulah Allah berikan dalam surah Al-Baqarah tadi, yang memang Allah memulai dengan Rabbana atina fid dunya. Duniamu ini untuk apa? Main HP? Tidak. Untuk apa? Berkarya dan bekerja? Oke. Karena Allah katakan fantasyiru fil ardh. Bertebaranlah di bumiku yang luas ini untuk mencari rahmatmu dan nikmatmu. Yang kita cari ini untuk apa? Makan dan minum. Jadi jasmani kita ini, dia punya kebutuhan 2, makan dan minum. Ini yang perlu kita jaga. Kapan kita tidak ada makan? Tunggu. 1 hari tidak makan tidak apa-apa, 2 hari nggak apa-apa, 3 hari tunggu. Mau out itu. Tunggu dijemput sama malaikat. Jadi memang kebutuhan diri kita ini makanan yang harus memelihara jasmani kita. Tapi Allah jelaskan dalam ayat lain, kulu washrabu min rizqillah halalan thayyiban. Wahai umat Rasulullah, manreko, makanlah kalian. Washrabu, dan minumlah kalian. Min rizqillah, dari rezeki yang telah aku anugerahkan untukmu agar kamu syukuri itu. Halalan yang halal. Kita kalau petani di kampung halaman bagian selatan, mulai dari Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, silakan menanam. Tapi tanam di tanah orang tuamu, tanah hak milikmu. Kapan kau menanam tanah yang haknya orang, itu syubhat dan haram dalam pandangan agama. So, sekarang banyak umat Islam yang menanam, tapi menanam tanahnya orang tanpa ridha dan tanpa izin yang punya mustahak. Na'udzubillah min na'udzubillah. Allah katakan tadi halalan, yang halal. Ini pelihara jasmani. Ini untuk petani. Kita yang utara juga demikian. Maros, Pangkep, Baru,
kampung mertua saya, nenek mertua saya, Pindrang, Sidrap. Ini kita semua menanam, tanam di tanah. Hak milikmu, jangan menanam di tanahnya orang. Ada orang berani, begitu tetangga tanahnya pindah tempat, taruhlah pindah tugas ke Kalimantan, pindah tugas ke Irian, dia berani memindahkan batas 1 meter, 2 meter. Dan itu terjadi pada diri saya. Ketika saya masih di Kande Kota Makassar, begitu pindah tugas di kabupaten lain, pindah tugas ke Jakarta, ke Ambon, Masya Allah, pulang lagi yang tadinya 6 meter, 9 meter menjadi 8 meter. Inilah kejahatan. Orang tersebut tidak menyadari bahwa saya makan ini, istri saya, anak cucu saya adalah haram dalam pandangan syariat. Pelihara. Ini petani. Bagaimana PNS, TNI, polisi? Maaf kalau ada saudara polisi dan TNI. Hati-hati. Kita sebagai abdi negara haruslah halalan thayyibah berdasarkan gaji yang kita makan. Golongan 1 berapa gajinya, golongan 2 berapa gajinya, golongan 3 berapa gajinya, golongan 4 berapa gajinya. Nikmati sesuai hakmu yang diberikan oleh negara. Kapan kau berikan kepada anakmu, istrimu, cucumu tidak sesuai dengan gajimu, haram dalam pandangan agama. Itu tidak halal, tapi haram. Sekarang orang menghalalkan seberbagai cara. Saya salut ini Pak Prabowo ini, presiden kita. Ini sekarang mulai dia tumpas seluruh korupsi kejahatan. Kita jaga diri. Ini untuk PNS, polisi, tentara. Nah, ini pertama. Polisi, tentara, hati-hati. Dari tahun ke tahun masyarakat mengeluh, kau menerima tentara, menerima polisi, kau bayar. Saya dan Nanda Dasaat Latif itu kita sering diundang. Mabes Polri, Mabes TNI, Polda. Di sana tidak ada bayar itu. Tapi kenapa provinsi, kabupaten, kota kok bayar? Masuk polisi bayar, masuk tentara bayar. Ini kejahatan tingkat kabupaten, kota, provinsi. Haram dalam agama. Subhanallah. Hati-hati. Jadi makanlah yang Allah sudah katakan halalan thayyibah. Ini dari sisi makanan. Petani, PNS, polisi, tentara, berikan makan istri, anak, cucumu makanan yang halalan thayyibah. Sekarang minuman. Minuman yang mana? Aqua halal. Seluruh air-air yang mineral semua halal. Air pam halal, air sumur halal. Tapi ketika kemarau yang lalu saya tegur warga di BTP, di Antak, dia jual air untuk tetangganya. Ini tidak boleh ini. Punya sumur itu airnya Allah, haram untuk dijual. Kalau Anda punya air pam ya barangkali karena Anda meternya. Tapi kalau Anda punya sumur lalu jual 1 jergen kepada tetangga 5.000, haram dalam agama. Tunggu nanti di hadapan Allah itu air 1 jergen akan dirubah menjadi api. Ditunuh kok. Inilah orang tidak paham persoalan syariat. Jadi kita minum yang benar. Ini baru dari air. Yang disebutkan dalam larangan dalam Al-Quran adalah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Jangan kamu masukkan dalam dirimu minuman yang haram. Apa itu? Bir, whisky, jenever, topi miring, topi tatiling, ballo. Haram semua itu. Kok di Makassar sini paling susah betul. Dulu waktu saya jadi kepala penerangan agama Kota Makassar, tantangan yang saya hadapi luar biasa di Makassar ini. Itu tantangan luar biasa. Terutama nanti menjelang malam Natal dan Tahun Baru.
Ini juga kita heran umat Islam Kota Makassar ini kenapa? Orang lain punya pesta agama, kok kita yang mabok? Yang mabok Idris, yang mabok Wahyu, yang mabok Ibrahim. Ini Markus barangkali mereka ini. Inilah tantangan orang yang tidak paham syariat dari sisi minuman. Khamar itu haram. Kenapa Allah katakan haram? Karena dia kapan kamu minum umat Islam, umat Nabi, maka kamu adalah temannya setan. Min amalis syaitan. Kamu lakukan perbuatan setan, maka kalian yang minum adalah orang setan. Ini tidak paham syariat. Seandainya semua orang paham itu makna-makna yang ada dalam Al-Quran, insya Allah tidak perlu polisi jaga, tidak perlu ustaz banyak teriak. Karena sudah ada yang paham bahwa oh ya tahu, balok itu haram, bir haram, whisky haram, brandy haram, top miring haram. Boleh silakan minum balok, boleh. Saya pernah minum waktu saya kandep Jeneponto, berdampingan dengan almarhum Pak Karen Milo. Saya dampingi beliau selama kurang lebih 5 tahun jalan ke depan. Saya minum balok, tapi balok manis. Bila ada acara Pemda atau acara Pak Bupati, kita mau minum balok. Ya, kalau balok manis itu obat, ya, mengobati kita punya usus dan sekaligus menetralkan kita punya asam gula darah. Bagus itu. Nah, boleh kalau yang manis silakan. Tapi kalau kapan sudah dimasukkan kadar pahitnya, haram, walaupun sedikit haram. Kullu syai'in haram. Walaupun kita cedukan jari tangan lalu kita coba satu tetes, tetap haram dalam syariat agama. Mabuk tidak mabuk sudah haram dalam pandangan Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita paham. Makanan jasmani adalah makanan yang halal, minuman yang halal. Nah, inilah pertama kenikmatan rohani yang perlu, jasmani yang perlu kita jaga dari dua sisi ini. Sepanjang masih ada hayat di kandungan badan, sepanjang Allah izinkan kita hidup di dunia ini, makan yang halal dan minum yang halal dalam syariat. Yang kedua, kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan rohani. Apa makanannya rohani? Sudah jelas dalam hadis. Yang pertama, zikir. Perbanyak zikir kepada Allah. Apa zikirnya? Allah, Allah, Allah. Kita tidak pernah sadar bahwa kita duduk ini mendengarkan khutbah saya, tapi itu jantung kita berzikir. Bahasanya jantung itu Allah izinkan jantung kita berdebar itu dengan 4 huruf. Alif, lam, ha. Allah, Allah, Allah. Debaran jantung kita itu zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Itu. Makanya kita umat Islam dilarang untuk kita berbicara kotor. Ketika kita kaget, Masya Allah. Ada orang ketika dia kaget, kuntur atau ada apa-apa yang jatuh, suntiri. Nah, ini tidak benar itu. Seharusnya subhanallah, asyhadu an la ya Allah. Zikir. Karena hati kita ini penuh dengan kalimatullah. Alif lam ha. Allah, Allah, Allah. Perjalanan jantung kita. Jadi perbanyak zikir. Ini yang pertama. Zikir yang kedua, la ilaha illallah. Kata Nabi, siapa di antara umatku dalam tarikan napasnya 1 kali 24 jam, dia hiasi dirinya ini dengan kalimat la ilaha illallah ketika akhir hayatnya, maka insya Allah tempatnya adalah surga Allah. Yang kedua, kata Rasulullah, siapa di antara umatku ketika dia mengucapkan 5 kalimat ini lalu dia meninggal, maka dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bi kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah. Akhiru mautakum bi kalimati la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa ketika menarik napas lalu pada saat itu Allah takdirkan untuk dia wafat, maka matinya dalam keadaan Islam dan insya Allah tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir yang kedua. Zikir yang ketiga, tanaman surga. Ketika Rasulullah terima salat 5 waktu,
turun dari mustawa aras, lalu di langit ke-6 Nabi Ibrahim tanya, "Ya Muhammad, apa yang kau bawa dari Allah?" Alhamdulillah, Nabi Ibrahim salat 5 waktu untuk diri dan umat saya. Kata Nabi Ibrahim, alhamdulillah, sampai nanti di bumi, sampaikan seluruh umatmu agar mereka perbanyak tanaman surga. Apa itu tanaman surga? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Rasulullah, siapa di antara umatku ketika terbit matahari lalu dia sebutkan ini kalimat 100 kali, maka insya Allah bukakan pintu rahmat surga baginya. Siapa di antara umatku ketika mau menjelang timbul terbitnya matahari, dia sambut malam dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka insya Allah akan masukkan dalam surganya, dan insya Allah ini akan menjadi cahaya dalam surga baginya. Ya. Inilah 3 kalimat zikir. Kemudian zikir yang terakhir, agar kita di dunia ini tidak kena kesusahan, maka zikirnya Nabiullah Yunus ketika dia keluar dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini diperbanyak zikirkan. Setiap lepas salat 5 waktu selesai berdoa, dulu di hamparan sejarah perbanyak 4 zikir ini. Inilah Bapak-bapak dan saudaraku sekalian, makanan rohani. Makanan rohani yang kedua adalah iqra'ul Qur'an. Baca Al-Quran itu kapan dan dimanapun kamu berada. Maka Allah memulai Al-Quran dengan alif lam mim, hanya saja Allah yang tahu. Lalu Allah buka dengan ayat kedua, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran la raiba fihi, di dalamnya tidak ada lagi keraguan-keraguan di dalamnya, dan Al-Quran menjadi petunjuk hidayah bagi kalian. Oleh itu Bapak-bapak dan saudara sekalian, lepas salat 5 waktu, kalau tidak bisa 1 juz, ya 1 surah. Kalau tidak bisa 1 surah, ya beberapa ayat. Jangan sama sekali kita tinggalkan Al-Quran, karena Allah sudah berikan peringatan kepada kita bahwa Al-Quran ini Allah turunkan kepada kita sebagai kitab yang kita imani, sekaligus Al-Quran nanti menjadi hidayah bagi kita di dunia, sekaligus nanti di akhirat nanti insyaallah. Inilah Bapak-bapak dan saudara sekalian, serial khutbah singkat yang Al-Fakir bisa sampaikan. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita bersama dalam mengarungi perjalanan hidup yang penuh tantangan dan ujian ini. Pada Allah kita bertawakal, pada Allah kita berserah diri. Dengan doa dan harapan kita, semoga bangsa dan negara kita Indonesia tercinta ini, provinsi kita Sulawesi Selatan, dan kota Makassar yang kita cintai ini terhindar dari berbagai malapetaka dan musibah yang kita tidak inginkan bersama. Yang kedua, semoga kita seluruh umat Islam Indonesia, seluruh umat Islam Sulawesi Selatan, seluruh umat Islam kota Makassar akan diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah untuk kita tegakkan perintah Allah dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah syukran ala man'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kama amara wal azam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan man amana bi sallallahu alaihi wasallam wa hada man kafara bi warqam. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi ala mahallahu yawm asy-syafa'ati wa akram wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas taqullah innallaha amarakum bil amri ba'da bihi binafsi wa sanna bi malaikati bil mu'minina min ibadi faqala azza min qailin karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويقاضي الحاجات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر عساكره إلى يوم الدين وواسع على عبادك المخلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أصلح أحوالنا وبلغ مما يرزقك أعمالنا واهتم بالصالحات أعمالنا وبالحسنى والسعادات أجالنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم البار الكريم التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.